Senin 10 Maret 2020. Aku mendapat berita mengejutkan bahwa suami pertamaku, Widodo, akan dibebaskan pada gelombang pertama dan akan sampai Jakarta pada bulan depan. Berita ini bukanlah suatu yang menguntungkan, namun sebaliknya akan menyebabkan timbulnya masalah. Handoko, matahari lagi Handoko akan sampai di rumah. Begitupun dengan Widodo. Ia pasti akan mengirimkan surat sebegitu ia tahu akan dibebaskan. Saudara satu-satunya di Jawanya lah Handoko. Bagaimana reaksi Handoko jika mengetahui bahwa kakaknya itu akan pulang? Dan anak-anakku, aku menyadari betapa pentingnya kelestarian hubungan antara anak pada bapak. Hubungan Eko, Widiowati, dan Seto itu lebih penting daripada hubunganku sendiri dengan suamiku. Seto masih terlalu kecil. Kenangan yang dia simpan mengenai bapaknya hanyalah pengaruh cerita dari kakak-kakaknya. Aku lebih ingin menghindari menyebut nama atau semua hal yang bersangkutan dengan bapak mereka. Dan kehadiran 3 anak bersama kami memang tidak pernah memudahkan kehendak tersebut. Dan sebagai ibu, aku tetap berkewajiban menjalin hubungan baik antara anak pada bapak. Meskipun Seto tahu bahwa bapaknya itu senang menerima berita langsung dari dia, dan dia sendiri pun puas jika menerima surat tersendiri. Tapi untuk duduk dan menulis sepucuk surat, kami harus berdebat berhari-hari. Aku tidak bisa menyembunyikan kejengkelanku dalam hal ini. Pertama-tama, karena setiap kali aku mendesaknya untuk menulis, aku terpaksa teringat bahwa aku pernah menjadi istri bapaknya Seto. Dan dengan ingatan itu, mau atau tidak, perasaan bawah sadarku menolak untuk mengingat segala kepiluan serta kepedihan selama membesarkan ketiga anakku sendiri tanpa campur tangan Widodo. Saat semua orang menolakku karena ulah Widodo, aku masih bersyukur karena ibuku tidak pernah menolakku. Ibuku adalah seorang yang berani dan gigih.
Aku menyaksikan sendiri perjuangannya sebagai pedagang kecil untuk menambah jumlah pensiunan Bapak. Memang sekolah ibu itu tidak pernah tamat. Tapi paling tidak ibu itu bisa menghitung, juga bisa memilih bahan makanan yang segar. Sambil mengawasi rumah tangganya, ibu mengerjakan sesuatu untuk menambah penghasilan. Dan berkat baru kecil itulah kami bersaudara dapat melanjutkan hidup. Bapakmu itu dulu pernah berpesan, apapun yang terjadi, kamu itu harus tetap sekolah. Oh, walaupun anak perempuan, kamu itu tetap harus mendapat ijazah sebagai bekal hidup, ya. Ibu seorang pemilik kedai hampir menghalangiku menikah. Orang tua Widodo kecewa ketika mengetahui bakal menantunya adalah anak seorang janda menjual kebutuhan dapur. Setelah kami kawin, suamiku pertama itu bahkan berkali-kali membujuk ibuku supaya menghentikan usaha kecilnya. Sudahlah, Bu. Ibu itu tidak usah jualan lagi. Kalau cuma menghidupi ibu dan Muriati, aku juga sanggup. Lebih baik ibu tutup warung kecil itu dan tinggal di rumahku bersama Muriati. Untuk ibu tidak menggubris. Kalau saja ibu mengikuti kemauan Widodo, kami hanya hidup dengan pensiunan yang tipis dan sedikit sumbangan dari Widodo. Akhirnya, aku harus pulang ke rumah ibuku dengan membawa ketiga anakku yang masih kecil. Dengan apa kami bisa makan? Andai saja dulu kami tidak jadi kawin, mungkin aku tidak akan pernah merasakan hidup sepahit ini. Tapi jika aku tidak kawin dengan Widodo, bagaimana aku bisa mengenal Handoko? Untuk mengurangi bayang-bayang Widodo yang terus menghantuiku, aku kembali mengajar. Dan ketika kedutaan Belanda mengeluarkan beasiswa untuk guru yang ingin belajar di sana, aku ikut mendaftar. Dan diterima. Dari situlah rasa percaya diriku bertambah kuat. Aku tidak takut menghadapi siapapun dan di kantor instansi manapun. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa nasibku itu baik, bahwa keberhasilanku banyak tergantung kepada keberuntunganku. Kalaupun itu benar, bersalahkah aku
mendapat keberuntungan itu. Di Belanda, aku mengenal Handoko. Adik Widodo. Handoko sering menjadi tempat keluh kesahku di sana. Menghadapi hidupku yang kelam. Karena itu, perlahan-lahan rasa cinta mulai tumbuh dalam hatiku. Dan setelah pulang ke Indonesia, 14 tahun lamanya, aku menghidupi ketiga anakku sendirian. Akhirnya, aku dan Handoko memutuskan untuk menikah. Pernikahanku dengan Handoko kuanggap sebagai suatu hadiah yang besar. Teman-teman baik kami pun merasakan keserasian hubungan kami berdua. Bahkan aku seringkali merasa bahwa Handoko keterlaluan memanjakanku. Berdua atau bersama orang-orang lain, suamiku selalu memperlakukan aku dengan cara yang sama. Selalu memperlihatkan cinta kasihnya yang berlebihan. Selama bertahun-tahun aku dikucilkan. Orang takut dan segan bergaul dengan aku. Kantor instansi-instansi yang kumasuki untuk urusan perizinan lebih sering memperdengarkan kata sindiran yang menyakitkan hati. Apakah itu tidak termasuk nasib baik yang patut diimbali dengan keberuntungan? Tapi orang selalu usir dan jahil. Apapun yang aku perbuat, pastilah akan diperguncingkan. Karena aku, Muriati, bekas istri Widodo yang kawin dengan adik